Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bapak Ibu, kita bertemu lagi pada kesempatan ini. Kita sudah ada di Minggu Paskah. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema Yesus sudah bangkit, percayalah. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih. Engkau telah membawa kami ada di hari kemenangan, hari Paskah. Kami hendak menikmati firman Tuhan, firman kebenaran yang menghidupkan. Tolonglah kami dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan, dan kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami sadar kami orang berdosa, yang memerlukan pengampunan Tuhan, dan pakailah hamba-Mu ini dalam pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Markus 16 ayat 1 sampai 8. Dengan judul Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret. Yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah kita sudah membaca firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah berada di hari Paskah. Hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelumnya, Yesus itu disalibkan di masa pemerintahan Pontius Pilatus atas desakan para pemimpin agama Yahudi dengan tujuan penistaan agama. Jadi, cara matinya Yesus itu adalah disalib. Sekalipun Yesus itu mati di kayu salib dan kemudian dia dikuburkan, tapi Yesus juga telah bangkit pada hari yang ketiga. Dan kebangkitan Tuhan Yesus terjadi pada hari Minggu. Dalam Markus 16 ayat 2 mengatakan, "Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, maka pergilah para perempuan ini ke kubur untuk membawa rempah-rempah dan meminyaki mayat Tuhan Yesus." Inilah fakta sejarah yang disaksikan dalam Alkitab. Kebangkitan Tuhan Yesus benar-benar terjadi dan terjadi pada hari Minggu. Itulah juga yang disebut dengan Minggu Paskah. Dan tahukah kita bahwa kita beribadah pada setiap hari Minggu. Mengapa? Ibadah ini adalah sebagai suatu peringatan
akan Minggu Paskah, tetapi juga sebuah ucapan syukur kepada Allah atas kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati sebagai sebuah kemenangan atas maut. Jadi ketika kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus atau kita beribadah pada hari Minggu, sama dengan kita menyaksikan pada semua orang pada dunia bahwa benar telah terjadi kebangkitan Tuhan Yesus. Dan faktanya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah peristiwa besar, peristiwa akbar, bukan peristiwa biasa untuk penebusan dosa bagi seluruh umat manusia. Dan kita pun telah membaca fakta sejarah itu di dalam Markus 16 ayat 1 sampai ayat 8 yang mengisahkan tentang Paskah atau kebangkitan Yesus. Di sana diawali dengan kita mendapati sesuatu telah terjadi ketika Maria Magdalena atau Maria dari Magdala, Maria ibu Yakobus serta Salome, para perempuan ini adalah mereka yang telah mengikuti Yesus dari Galilea sampai ke Yerusalem. Mereka adalah perempuan-perempuan yang ikut menyaksikan penyaliban Tuhan Yesus. Nah, pada pagi-pagi benar ini mereka menuju ke kubur. Seperti dikatakan tadi, tujuan mereka adalah untuk merempah-rempahi dan memberi wangi-wangian kepada mayatnya Tuhan Yesus. Dan menurut adat orang Yahudi, ini adalah suatu kebiasaan yang mereka lakukan. Maka yang mereka dapati adalah pintu atau batu yang sangat besar yang menutupi kubur Tuhan Yesus itu sudah terguling dari pintu kubur dan kubur menjadi kosong. Yesus tidak ada di dalamnya. Hanya ada seorang muda yang berjubah putih. Dan mereka mendapatkan informasi dari orang muda ini bahwa Yesus orang Nazaret yang tersalib itu, yang diletakkan di sini itu tidak ada lagi di sini. Ia telah bangkit. Dan para perempuan inilah yang menjadi saksi pertama tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka ada dalam keadaan yang terkejut dan sangat takut karena mereka tidak menyangka akan ada atau menyaksikan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka mendapat pesan dari orang muda ini adalah supaya mereka pergi ke Galilea dan mengatakan kepada murid-murid Tuhan Yesus dan juga Petrus bahwa Tuhan Yesus mendahului mereka ke Galilea. Dan di sana mereka akan bertemu dan melihat Yesus. Dan perkataan yang disampaikan orang muda ini telah pernah Tuhan Yesus katakan. Kita bisa melihat dalam Matius 26 ayat 32 dikatakan di sana, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dan Tuhan menggenapi firman-Nya. Ketika kita lihat dalam Matius 4 ayat 18 sampai 19 tentang Galilea, ternyata di Galilea itulah Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Dan dalam ketakutan, para perempuan ini lari meninggalkan kubur Yesus. Sebab mereka sangat gentar dan dahsyat menimpa mereka karena mereka tidak menyangka hari itu di mana mereka datang ke kubur Yesus, mereka menyaksikan bahwa kubur kosong dan telah terjadi kebangkitan Yesus. Saking takutnya mereka tidak bisa mengatakan apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi pada akhirnya pesan yang harus disampaikan itu mereka sampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan selanjutnya para murid menjadi pemberita
keselamatan kepada berbagai tempat, berbagai situasi, dan kepada bermacam-macam orang. Artinya bahwa ketika mereka menerima berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, maka selanjutnya para murid itu menjadi alat bagi Tuhan Yesus untuk berita yang kudus dan tidak terbantahkan ini, keselamatan yang kekal, diberitakan kepada semua orang di berbagai kesempatan dan di berbagai tempat. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Paskah adalah Yesus hidup dan Yesus bangkit. Ini adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan karena memiliki bukti-bukti yang juga kita temukan dalam Alkitab. Maka apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Kita harus percaya, itu pertama percaya dan tidak meragukannya. Percaya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu benar-benar terjadi dan kita tidak meragukannya. Jadi ketika peristiwa Paskah itu ada, berarti kita menyembah Tuhan yang hidup. Kita beriman kepada Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan karena Yesus itu hidup, maka kepada kita ada pengharapan, ada surga, ada hidup yang kekal, ada pengampunan. Dan kita juga telah mengetahui tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini tidak lepas dari ada kesediaan dari orang-orang yang bersedia untuk menjadi pemberita berita keselamatan, Injil keselamatan. Dan tugas untuk menjadi pemberita atau menyampaikan berita keselamatan ini adalah juga menjadi tugas kita. Bahwa kita tidak berhenti pada percaya dan tidak ragu akan berita keselamatan ini. Atau kita tidak hanya berdiam diri saja dalam perenungan-perenungan, tetapi kita juga harus bergerak melayani Tuhan, sehingga berita kebangkitan Kristus akan dapat dialami, diterima dialami oleh semua orang, sehingga semua orang boleh mendapatkan keselamatan. Kebangkitan Kristus adalah peristiwa sukacita, peristiwa yang membawa kemenangan. 1 Korintus pasal 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi ketika Yesus bangkit, maka iman kita kepada Dia tidaklah menjadi sia-sia. Yesus bangkit dari antara orang mati, supaya kita merdeka dari ikatan dosa. Supaya kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Tetapi kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran Tuhan Yesus. Baiklah kita melakukan kebenaran, dimotivasi oleh rasa cinta kita kepada Tuhan. Kita melakukan kehendaknya bukan karena kita takut untuk menerima hukuman kalau kita tidak melakukan kebenaran. Tapi justru kita melakukan kehendaknya Tuhan karena kita sudah menerima kasih karunia-Nya selagi kita masih berdosa. Dan bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mati bagi kita, Tuhan bangkit bagi kita selagi kita masih dalam kondisi berdosa. Betapa besar kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Keselamatan harganya mahal.
Bahkan kalau boleh dikatakan harganya tidak ternilai. Karena untuk keselamatan bagi kita, maka Tuhan mengalami banyak penderitaan dan tersalib. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, kita juga mendapatkan keselamatan itu melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus hidup, maka kita pun mengalami kehidupan. Kalau Tuhan Yesus bangkit, maka kita pun dibangkitkan oleh Tuhan. Sekalipun kita nanti akan mengalami kematian, tetapi kematian bukan lagi menjadi sebuah ketakutan, tetapi kematian adalah pintu untuk menerima kehidupan yang kekal. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini adalah penyataan daripada Rasul Paulus. Dan pemahaman akan firman Tuhan ini mengubah kita bahwa menjalani kehidupan yang baru dalam sebuah keyakinan. Kita beriman kepada Kristus dan Dia yang menguasai hidup kita. Dan kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi kita hidup bagi Tuhan Yesus. Yesus mati untuk kita. Yesus bangkit untuk kita. Tuhan mengasihi kita. Dan kita seharusnya mau mencintai Tuhan. Karena Tuhan mengajar dengan firman-Nya. Ia menolong kita setiap hari. Dan itulah sebabnya setiap hari bertambah-tambah cinta dan kasih kita kepada Tuhan. Dan kita semakin menaruh hormat kepada Dia. Kita bangga dan cinta akan Tuhan. Dan kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan kita adalah menyaksikan tentang Tuhan yang hidup. Karena kita adalah alat di dalam tangan Tuhan. Selamat merayakan Paskah, selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah dengar firman Tuhan. Mampukanlah kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mengimani Tuhan yang hidup, maka Engkau hidup dan memerintah hidup kami. Sehingga yang hidup bukan kami atau aku lagi, tetapi Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami boleh menyaksikan tentang Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, Tuhan yang kudus. Sehingga melalui kehidupan kami, Tuhan dikenal, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.